Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu Sabta Aji. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rofiuddin tentang video pembelajaran. Untuk materi saya akan membawakan materi yang ke-9, yaitu yang pertama yang berjudul tentang analisis varian ANOVA. Perbandingan dua variasi populasi 12.1 perbandingan dua variasi populasi. Uji perbedaan variasi dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakter uji F. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Kurva distribusi F mencengang ke arah positif squared, sehingga nilai tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil 0. Kurva distribusi F bersifat asimptotik. Bentuk kurva distribusi F family of distribution tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan denominator. Perbandingan dua variasi populasi. Yang pertama, hipotesis 0 dan alternatif uji perbandingan varian. Uji statik F. Rata-rata contohnya yaitu rata-rata penjualan sepeda motor per bulan dealer A dan B dealer M, yaitu yang A 77 dengan data itu. Rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan B. Manajer dealer B mengklaim bahwa penjualan relatif stabil dibandingkan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikan apa ini? Mu 1% atau apa ini? Slide keempat, perbandingan dua varian populasi. Yang pertama yaitu hipotesis 0 dan alternatifnya. Dengan rumus apa ini, Pak? Nilai F kritis dengan lambang A sama dengan mu atau A ini. A 1% pada DF numerator 7 dalam kurung 8-1 dan denominator 7 8-1 sebesar 6,993 dengan rumus ini, yaitu kesimpulannya F hitung 2,807, lebih kecil nilai F kritisnya 6,993 sehingga gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Yang slide selanjutnya yaitu uji ANOVA atau analisis of variansi. Uji ANOVA atau analisis of variansi. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada dua uji ANOVA. Yang pertama yaitu uji ANOVA satu arah, yang kedua uji ANOVA dua arah. Asumsi uji ANOVA. Populasi yang diliti mempunyai distribusi normal. Yang kedua, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai variasi yang sama. Slide ketujuh yaitu uji ANOVA atau analisis of variansi. Uji ANOVA selanjutnya yaitu uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total. Total variation terdiri dari A. Variasi disebabkan perbedaan antara grup, among group, atau variasi perlakuan atau treatment variation. Yang kedua yaitu variasi disebabkan perbedaan di dalam grup, which group, atau kesalahan eksperimen atau eksperimen error atau variasi acak. Dengan slide ke-8 itu uji ANOVA sama, tapi TSS sama dengan SST plus SSE. Ini apa Pak? Saya belum tahu ini saya. Next ya Pak ya. Slide ke-9 yaitu sama. Wah, ini langkai. Ini kan video pembelajaran ya Pak. Ini sambil belajar nggak harus benar. TSS sama dengan EST plus SSE. TSS total sum of square, SST sama dengan sum of square treatment, SSE sum of square error. Oh, ini singkatan ya Pak ini.
Masuk ke slide 9 yaitu TSS, SST, dan SSE. TSS itu total sum of square, SST sum of square displacement, SSE sum of square error. TSS, SST, dan SSE dibagi dengan degree of freedom disebut mean square MS. TSM, MST, TMS sama dengan total mean square, MST mean square displacement, MSE mean square error. Sumber langkah uji ANOVA satu arah yaitu hipotesis HO mu1 mu2 sampai mu3 sampai mu K. Mu K itu sampai mu yang di kayaknya itu mu yang apa ya? Apa ini? Tentang ANOVA satu arah, sumber variasi. Hipotesis HO F. Uji statistik F mengikuti distribusi F dengan DF untuk denominator sebesar N 1K min 1 dan DF untuk denominator N2 NK. Jika F itu maka nolak HO. Masuk selanjutnya yaitu lembaga riset pemasaran di Jakarta ingin mengetahui apakah lokasi penentuan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran cepat saji Yogyakarta Chicken yang berlokasi di Jalan Malboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang dengan tingkat signifikan 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Yogyakarta Chicken di ketiga lokasi tersebut? Dengan data hasil penjualan restorasi Yogyakarta Chicken Jalan Malioboro itu Senin sampai Minggu udah ada datanya, di Jalan Solo juga ada datanya, dan Jalan Magelang udah ada datanya. Dengan melakukan hipotesis HO0 mu1 mu2 mu3 HI1 mu1 2 3 tingkat signifikan sama dengan 5%, Universitas KF membuat keputusan nilai F kritis pada maksudnya dengan DF denominator K1 3 min 1 sama 2 dan DF denominator N min K 21 min 3 sama 11 3,55. Uji ANOVA F itu sebesar 4,5137, lebih besar F kritisnya sebesar 3,55. Sehingga kesimpulannya rata-rata penjualan di ketiga restoran cepat saji Yogyakarta itu memang berbeda. Dengan lambang gelombang ini, daerah penolakan H2 atau gagal penolakan HE ANOVA satu arah dengan tingkat signifikan 5% dan DF3 dan 18. Uji ANOVA satu arah dengan program komputer Excel itu kalau menggunakan rumus yang tadi, lalu di slide ke-12 itu kalau menggunakan program komputer Excel. Uji ANOVA dua arah, analisis ANOVA dua arah. Ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan treatment yang berbeda. Yang pertama menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Yang kedua menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking effect pada kasus penjualan dijelaskan. Treatment efek adalah perbedaan penjualan karena lokasi. Blocking effect adalah perbedaan penjualan karena hari baris variasi dalam ANOVA 2 TES sama dengan ST plus SP plus SE. Masuk ke slide 14 yaitu ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment efek, hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. F hitung treatment efek MST per MSE, DF untuk denominator MSE sebesar N1 sama dengan B1 dan DF untuk denominator MSE sebesar N2 sama dengan B1. Jika F hitung lebih besar, F kritis menolak HO dan sebaliknya gagal menolak HO. Slide 15 yaitu yang nomor 2 uji apakah perbedaan rata-rata dalam blocking effect. Yang pertama hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua F hitung treatment effect sama dengan MSB dan MSE. DF untuk denominator MSB sebesar N1 sama dengan B-1 dan DF untuk denominator MSE sebesar N2 K-1 dalam kurung B-1. Jika F hitung lebih besar, F kritis menolak HO dan sebaliknya gagal menolak HO. Masuk slide 16. Tabel ANOVA dua arah. Itu seperti itu. Saya tak pahami. Nek paham. Kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji Chicken, ada perbedaan rata-rata penjualan perharinya. HO sama dengan U-1, mu1, mu2, mu3, ini mu. Ini kan mu kan ya Pak ya. Uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari blocking effect. H0 tingkat signifikan 5% uji ini.
Uji ANOVA masuk slide 17 membuat keputusan nilai F kritis statement efek pada tingkat signifikan 5% dengan DFN 1 sampai dengan 3-1 sama dengan DFN 2 3-1 7-1 sampai dengan 12 adalah 3,89 nilai kritis F kritis blocking efek pada defisiasi 5% dengan DF N 1 sampai dengan 7-1 sama dengan 6 dan DFN 2 sampai dengan 3-1 7-1 sampai 12 adalah 3,00. Dengan tabel hari Senin 1,88,333 SST 3 dalam kurung 1,188,333 min 245 pangkat 2 dan seterusnya sampai hari Minggu. Itu berbeda-beda. Masuk ke slide 8. Masuk ke slide yang terakhir. Belum ding. Masih ada SSE sama dengan TSS min ST min SSB sama dengan 168750 min 56364,2857 min 936 93633,33 sama dengan 18752,38. Ngeri wah ini apa nih. F hitung statement efek MST per MSE sama dengan 28182,14 itu bagi 156 sama dengan 18,0343. Sampai mana lagi Mam? F hitung blok efek MSE udah lagi. Pada attachment efek sama pada attachment efek F hitung lebih besar F kritis sehingga menolak HO. Pada blok efek F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak HO. Kesimpulannya terjadi perbedaan rata-rata penjualan burger di ketiga lokasi dan juga perharinya. Dengan data berikut. Perhitungan ANOVA 2 arah dengan Excel. Slide ke terakhir yaitu slide belum slide 18 yaitu perhitungan ANOVA 2 arah dengan menggunakan rumus Excel. Seperti berikut. Hari Senin sampai hari Minggu Malioboro, Solo, Magelang datanya sama. ANOVA 2 factory with reference sama hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, sekian video dari saya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ya ini belajar ya Pak, ini belum mudeng, besok diulang kembali Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.